Di tengah hutan yang lebat dan jarang dijamah manusia, terdapat sebuah sumur tua yang sudah ada sejak zaman kolonial. Sumur itu terbuat dari batu hitam yang licin dan berlumut, dengan bibir sumur yang retak-retak seolah hendak runtuh kapan saja. Orang-orang desa di sekitar hutan selalu menghindari sumur itu karena ada cerita kelam yang menyelimuti keberadaannya. Konon, sumur itu dahulu digunakan oleh para penjajah sebagai tempat pembuangan mayat-mayat tawanan yang disiksa sampai mati. Jeritan dan rintihan mereka sering terdengar dari dasar sumur meskipun sudah berabad-abad berlalu. Tak ada yang berani mendekat, apalagi melihat ke dalamnya, karena banyak yang percaya siapapun yang menatap ke dalam sumur itu akan melihat wajah para arwah yang terjebak di sana, menatap balik dengan mata penuh dendam. Suatu hari, seorang pemuda bernama Bima yang tak percaya akan cerita-cerita mistis memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos. Dengan peralatan seadanya, ia berangkat ke hutan sendirian. Sesampainya di sana, hutan terasa semakin sunyi, seolah-olah semua suara dihisap oleh kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Bima merasakan ada yang aneh, tapi ia tetap melangkah maju, mencari sumur tua yang legendaris itu. Setelah berjam-jam berkeliling, akhirnya Bima menemukan sumur itu. Di hadapannya, sumur tersebut tampak lebih besar dari yang ia bayangkan, dengan aura gelap yang menyelubunginya. Rasa dingin menjalar di tulang belakang Bima, tapi ia mengabaikannya dan mendekati bibir sumur. Ketika ia menunduk untuk melihat ke dalam, hanya ada kegelapan pekat di dalamnya. Namun tiba-tiba, suara rintihan pelan terdengar dari dasar sumur. Bima terkejut, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia mencoba mengabaikan suara itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah angin atau binatang yang terjebak. Namun, semakin lama ia mendengarkan, suara itu berubah menjadi jeritan putus asa yang terdengar jelas memanggil namanya. Bima, tolong kami. Kaget dan bingung, Bima menarik diri dari sumur dan mundur beberapa langkah. Tapi sebelum ia bisa berbuat apa-apa, sesuatu yang dingin dan licin meraih pergelangan kakinya dari dalam sumur, menariknya dengan kekuatan yang tak terduga. Bima terjatuh, mencoba melepaskan diri, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Ia berteriak minta tolong, namun suaranya lenyap ditelan kegelapan hutan. Ketika Bima ditarik semakin dekat ke sumur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari dalam kegelapan sumur, muncul wajah-wajah pucat dengan mata yang kosong, penuh kebencian. Mereka adalah para arwah yang terperangkap, yang selama ini menanti kesempatan untuk membalas dendam. Ikutlah dengan kami. Suara itu semakin mendesak, kini terdengar dari segala arah. Dengan satu tarikan kuat, Bima terjatuh ke dalam sumur, terhisap ke dalam kegelapan abadi. Ceritanya menggema di antara pepohonan, namun tak seorang pun mendengarnya. Hutan kembali sunyi, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Sejak hari itu, orang-orang desa melaporkan bahwa mereka sering mendengar jeritan yang familiar dari arah sumur tua di tengah hutan. Suara seseorang yang memanggil-manggil minta tolong, tapi tak seorang pun yang berani mendekat. Mereka tahu, siapapun yang berusaha menyelamatkannya hanya akan berakhir menjadi bagian dari kegelapan sumur tua yang selamanya. Seiring berjalannya waktu, rumor tentang hilangnya Bima mulai menyebar ke desa-desa sekitar. Keluarganya dan beberapa penduduk desa mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Namun, setiap kali mereka mendekati hutan, perasaan takut yang tak terjelaskan membuat mereka mundur. Suara bisikan dan bayangan yang bergerak di antara pepohonan membuat mereka percaya bahwa ada kekuatan jahat yang mengintai di sana. Namun, di antara mereka, seorang gadis bernama Ayu, saudara perempuan Bima, tidak bisa menerima bahwa kakaknya hilang begitu saja. Meski ia merasa takut, hatinya dipenuhi tekad untuk menemukan Bima. Ia percaya bahwa jika ia bisa menemukan sumur itu, ia akan bisa membawa kakaknya kembali. Malam itu, saat bulan purnama menggantung di langit, Ayu membawa lentera dan memberanikan diri masuk ke hutan. Ia berjalan sendirian. Langkahnya mantap meskipun hutan seolah-olah berusaha menelan cahaya lentera yang dibawanya. Setiap bayangan yang bergerak di sekitarnya menambah ketegangan. Tapi Ayu terus berjalan, mengikuti nalurinya. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya Ayu menemukan sumur tua yang menyeramkan itu. Bibir sumur tampak lebih runtuh daripada yang diceritakan oleh penduduk desa. Rasa dingin dan bau anyir memenuhi udara di sekitarnya. Ayu berdiri di hadapan sumur itu, memandang ke dalam kegelapan yang seolah-olah hidup dan bergerak. "Aku tahu engkau di sini, Kak."
bisik Ayu dengan suara bergetar. "Aku datang untuk membawamu pulang." Tidak ada jawaban, hanya suara gemerisik daun dan angin yang berhembus. Namun, Ayu merasakan ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam sumur. Dengan hati-hati, ia mendekati bibir sumur dan mengangkat lentera tinggi-tinggi, berharap bisa melihat sesuatu di dalam kegelapan. Tiba-tiba, suara pelan terdengar dari dalam sumur. Suara itu mirip dengan suara Bima, namun terdengar jauh dan penuh kepedihan. "Ayu, tinggalkan tempat ini. Mereka akan menangkapmu juga." Ayu merasakan darahnya membeku, tapi ia tidak mundur. "Aku tidak akan meninggalkanmu, Kak," teriaknya. Ia mulai menurunkan tali yang telah ia bawa, bertekad untuk menuruni sumur dan menyelamatkan kakaknya. Namun, saat tali menyentuh dasar sumur, suara-suara lain mulai terdengar. Suara rintihan dan jeritan yang mengerikan, suara dari arwah-arwah yang terjebak di dalam sumur. Mereka mulai memanggil-manggil Ayu dengan suara yang penuh kesedihan dan keputusasaan. "Bergabunglah dengan kami, kita akan bebas bersama." Ketakutan mulai merayap di hati Ayu, tapi ia tetap teguh. Ia mulai menuruni tali, masuk ke dalam kegelapan sumur. Saat ia turun lebih dalam, suara-suara itu semakin kuat, mengelilinginya dari segala arah. Bayangan-bayangan samar mulai muncul di dinding sumur, wajah-wajah pucat dengan mata penuh dendam yang memandangnya. Ayu terus turun, sampai akhirnya ia merasakan kakinya menyentuh dasar sumur. Kegelapan di bawah sumur begitu pekat hingga lentera yang dibawanya hampir tidak memberikan cahaya. Namun, di kejauhan, ia melihat sosok yang dikenalnya. Bima, duduk di sudut sumur, tampak lelah dan putus asa. "Kak Bima." Ayu berlari ke arahnya, tapi ketika ia mendekat, sosok itu berubah. Wajah Bima tiba-tiba menjadi pucat, matanya kosong, dan kulitnya dingin seperti es. "Ayu, kau tidak seharusnya datang," katanya dengan suara yang bukan miliknya. Sebelum Ayu bisa bereaksi, bayangan-bayangan di sekitarnya mulai bergerak mendekat. Mereka meraih ke arahnya. Tangan-tangan yang dingin dan berlumuran darah mencengkeram tubuhnya, menariknya lebih dalam ke kegelapan. Jeritan Ayu memenuhi sumur, tapi tak ada yang bisa mendengarnya. Kegelapan sumur itu menelan Ayu, dan hutan kembali sunyi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka, seolah-olah Bima dan Ayu tidak pernah ada. Namun, sejak saat itu, penduduk desa melaporkan bahwa mereka sering mendengar dua suara memanggil dari arah sumur, suara seorang pria dan seorang wanita, saling memanggil dalam kegelapan. Orang-orang desa menjadi semakin takut pada sumur itu. Mereka percaya bahwa siapapun yang mencoba menantang kekuatan gelap di dalamnya akan berakhir seperti Bima dan Ayu, terjebak selamanya dalam kegelapan yang tak berujung. Sumur itu kini dibiarkan sendiri, terlupakan oleh waktu, namun tetap menyimpan rahasia kelam yang tak seorang pun berani ungkapkan. Sumur tua itu, meskipun tersembunyi di dalam hutan, menjadi simbol ketakutan dan misteri yang abadi, sebuah peringatan bagi siapapun yang berani mendekatinya. Arwah-arwah yang terperangkap di dalamnya menanti dengan sabar, berharap suatu hari mereka akan menemukan kedamaian, atau mungkin mangsa baru yang akan bergabung dengan mereka di dalam kegelapan. Bertahun-tahun berlalu, dan desa di dekat hutan itu semakin dilupakan. Penduduknya sedikit demi sedikit meninggalkan desa, mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Namun, kisah tentang sumur tua yang angker masih hidup di antara mereka, diceritakan sebagai dongeng pengantar tidur untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain terlalu jauh dari rumah. Namun, tidak semua orang percaya pada cerita-cerita itu. Seorang arkeolog muda bernama Ratna yang mendengar kisah ini saat berkunjung ke desa terpencil itu, melihatnya sebagai tantangan. Baginya, cerita tentang sumur tua adalah legenda yang layak diteliti, mungkin saja mengandung sejarah yang belum terungkap. Dengan keberanian dan rasa ingin tahu yang besar, Ratna memutuskan untuk menjelajahi hutan dan menemukan sumur itu. Pada awalnya, penduduk desa menasihatinya agar tidak pergi, menceritakan tentang hilangnya Bima dan Ayu, serta arwah-arwah yang terperangkap di sumur. Tapi Ratna, yang dibesarkan dengan ilmu pengetahuan dan skeptisisme, mengabaikan peringatan mereka. Dia percaya bahwa setiap cerita rakyat memiliki dasar nyata yang bisa ditemukan dengan penelitian yang tepat. Dengan membawa peralatan arkeologinya, Ratna berangkat menuju hutan. Hutan itu tampak lebih lebat dan suram daripada yang diceritakan oleh penduduk desa, dengan pepohonan tinggi yang menutupi langit dan hanya membiarkan sedikit cahaya masuk. Ratna merasa ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya,
tetapi dia tetap fokus pada tujuannya. Setelah berjam-jam mencari, akhirnya Ratna menemukan sumur tua itu, tersembunyi di balik semak-semak dan akar pohon yang tebal. Sumur itu tampak lebih menakutkan dari yang dia bayangkan, dengan dinding batu hitam yang dihiasi dengan lumut dan retakan yang tampak seperti urat nadi gelap. Namun, rasa takut yang samar itu tidak menghentikannya. Dengan hati-hati, Ratna mendekati sumur dan mulai memeriksa strukturnya. Saat dia menyentuh bibir sumur, Ratna merasakan sesuatu yang aneh. Dingin yang menjalar dari batu itu lebih dari sekadar suhu, seolah-olah ada kekuatan yang berdenyut di dalamnya. Ketika dia memeriksa lebih dekat, Ratna menemukan ukiran-ukiran samar di batu itu, simbol-simbol kuno yang tidak dia kenali. Semakin dia memeriksa, semakin dia merasa bahwa sumur ini bukan sekadar tempat biasa, tetapi mungkin merupakan pintu gerbang ke sesuatu yang lebih gelap dan lebih tua. Ratna memutuskan untuk menuruni sumur dengan tali yang dia bawa. Meskipun hatinya dipenuhi rasa tidak nyaman, rasa ingin tahu, dan tekad untuk menemukan kebenaran mendorongnya untuk terus maju. Ketika dia menuruni sumur, kegelapan semakin pekat dan suara-suara samar mulai terdengar, seperti bisikan yang berasal dari kedalaman sumur. Ketika Ratna akhirnya mencapai dasar, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bukan hanya tulang belulang atau peninggalan masa lalu, tapi sebuah ruangan batu yang tersembunyi di bawah sumur. Ruangan itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran yang aneh dan altar di tengahnya. Di atas altar itu terdapat sebuah buku kuno dengan sampul kulit yang sudah usang. Ratna membuka buku itu, dan saat dia membacanya, dia mulai memahami kengerian yang sebenarnya. Buku itu adalah kitab ritual kuno yang menggambarkan bagaimana sumur itu bukan sekadar tempat membuang mayat, tetapi sebuah portal untuk mengunci roh-roh jahat yang kuat agar tidak merasuki dunia manusia. Ritual ini dilakukan oleh para leluhur yang memiliki pengetahuan mistis, dan sumur itu dibuat untuk menjaga agar roh-roh itu tetap terperangkap. Namun, ritual itu tidak sempurna. Setiap kali seseorang mendekati sumur dan mengganggu keseimbangannya, roh-roh yang terperangkap akan bangkit, mencari cara untuk keluar, dan membalas dendam pada siapa saja yang mengganggu mereka. Ratna menyadari bahwa Bima, Ayu, dan para arwah yang terjebak sebelumnya mungkin telah menjadi bagian dari kekuatan gelap ini. Saat Ratna mencoba memahami apa yang harus dilakukan, suara-suara itu semakin keras, seolah-olah mereka tahu bahwa dia menemukan rahasia mereka. Dinding ruangan mulai bergetar, dan bayangan-bayangan yang tidak alami mulai bergerak di sekelilingnya. Ratna berusaha untuk naik kembali ke atas, namun saat dia mencapai tali, ia merasakan tangan-tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya, menariknya kembali ke dasar sumur. Dalam keputusasaan, Ratna mencoba melafalkan mantra-mantra yang dia temukan dalam buku itu, berharap bisa menenangkan roh-roh itu. Namun, suara-suara itu hanya semakin keras, mengisi kepalanya dengan bisikan-bisikan yang mengerikan, membanjiri pikirannya dengan gambar-gambar kengerian yang tak terkatakan. Tepat sebelum kesadarannya tenggelam dalam kegelapan, Ratna menyadari satu hal. Sumur ini bukanlah sekadar tempat terkutuk. Ini adalah penjara bagi kegelapan yang lebih besar, dan sekarang, dengan ritual yang terputus, kegelapan itu mencari jalan keluar. Ratna adalah korban terbaru, tapi dia tahu bahwa sumur ini akan terus memakan siapa saja yang cukup bodoh untuk mendekatinya. Suara jeritan Ratna menggema di sumur, bergabung dengan jeritan-jeritan sebelumnya, sebuah simfoni kengerian yang tiada akhir. Hutan kembali sunyi, tetapi kini penduduk desa mulai melaporkan bahwa mereka tidak hanya mendengar suara-suara di malam hari, tetapi juga melihat bayangan-bayangan aneh di sekitar desa, seolah-olah sesuatu dari hutan mulai merayap keluar. Sumur itu tetap di sana, menunggu korban berikutnya, sementara kegelapan yang terkunci di dalamnya terus mencari cara untuk melarikan diri. Hanya waktu yang akan memberitahu kapan kutukan itu akan memuncak, dan kegelapan yang lebih besar akan membebaskan diri untuk meneror dunia luar. Beberapa minggu setelah hilangnya Ratna, penduduk desa semakin ketakutan. Mereka mulai mendengar jeritan bukan hanya di hutan, tetapi juga di tepi desa. Bayangan-bayangan hitam dengan mata merah membara mulai muncul di malam hari, berdiri diam di luar rumah-rumah, menatap ke dalam dengan kebencian yang mencekam. Panik dan merasa terancam, para tetua desa akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang dukun tua bernama Ki Surya, yang terkenal dengan kekuatan mistisnya. Ki
Surya adalah satu-satunya harapan mereka, seseorang yang mungkin bisa mengusir kegelapan yang menyelimuti desa mereka. Ki Surya datang dengan pakaian serba putih, membawa tongkat kayu yang diukir dengan simbol-simbol kuno. Begitu ia tiba, suasana desa langsung berubah. Aura kekuatan spiritualnya terasa kuat, dan penduduk desa merasa sedikit lega, seolah-olah kehadirannya membawa cahaya ke dalam kegelapan yang mengancam mereka. Setelah mendengar cerita tentang hilangnya Bima, Ayu, dan Ratna, Ki Surya tahu bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Sumur tua itu adalah tempat yang terkutuk, dijaga oleh roh-roh jahat yang telah terbangun dari tidurnya. Untuk mengatasi ini, diperlukan sebuah ritual besar, sebuah pengorbanan yang tak terhindarkan. Pada malam yang telah ditentukan, Ki Surya memimpin penduduk desa menuju hutan. Mereka membawa obor-obor yang menyala, berderet menuju sumur tua yang angker itu. Hutan yang biasanya sunyi sekarang dipenuhi dengan suara langkah kaki dan doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh harap. Ketika mereka tiba di sumur, Ki Surya langsung mulai mempersiapkan ritual. Dia menyebarkan dupa, membakar kemenyan, dan menggambar lingkaran perlindungan di sekitar sumur. Cahaya dari obor-obor membuat bayangan-bayangan panjang di tanah, seolah-olah hutan itu sendiri memperhatikan apa yang sedang terjadi. Ki Surya lalu berdiri di hadapan sumur, mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan mulai melafalkan mantra-mantra kuno dengan suara yang bergema di seluruh hutan. Suara mantra itu keras dan penuh wibawa, seakan mampu menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Ketika mantra semakin keras, sumur mulai bergetar, dan dari dalamnya terdengar jeritan-jeritan yang mengerikan, suara dari roh-roh yang terperangkap. Ki Surya tahu bahwa untuk menutup portal ini dan menenangkan roh-roh jahat, seseorang harus menawarkan dirinya sebagai pengorbanan terakhir. Tanpa ragu, dia melangkah maju dan menatap ke dalam sumur. Wajahnya tenang, meskipun dia tahu apa yang akan terjadi. Aku, Ki Surya, menawarkan diriku sebagai penutup kutukan ini, katanya dengan suara penuh keyakinan. Dia menurunkan tongkatnya, dan saat itu, sebuah kekuatan besar menariknya ke dalam sumur. Penduduk desa yang menyaksikan hanya bisa terdiam, takjub dan takut saat melihat dukun tua itu tersedot ke dalam kegelapan. Saat Ki Surya menghilang ke dalam sumur, jeritan-jeritan itu semakin kencang, seolah-olah roh-roh itu marah karena kehilangan mangsa mereka. Namun, tak lama kemudian, suara itu mereda, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Sumur yang tadinya tampak seperti lubang hitam kini terlihat tenang. Tidak ada lagi suara atau getaran yang keluar dari dalamnya. Para penduduk desa mendekat dengan hati-hati, dan ketika mereka melihat ke dalam sumur, yang mereka temukan hanyalah kegelapan yang dalam dan tenang. Tidak ada tanda-tanda Ki Surya atau roh-roh yang selama ini menghantui tempat itu. Hutan juga tampak berbeda, tidak lagi terasa menyeramkan seperti sebelumnya. Sejak malam itu, sumur tua di tengah hutan kembali menjadi tempat yang dilupakan. Tidak ada lagi jeritan atau bayangan menakutkan yang muncul di desa. Orang-orang percaya bahwa pengorbanan Ki Surya telah menutup portal ke kegelapan itu untuk selamanya. Namun, meskipun suasana desa menjadi damai kembali, ada satu hal yang tidak bisa mereka lupakan. Setiap tahun, pada malam bulan purnama, angin dari arah hutan berhembus dengan suara pelan, seolah-olah ada yang berbisik. Mereka yang berani mendengarkan dengan seksama akan mendengar suara Ki Surya, memohon agar kutukan itu tetap tersegel dan tidak pernah dibuka lagi. Sumur itu, meskipun kini sunyi dan terlupakan, tetap berdiri sebagai penanda dari kegelapan yang pernah hampir membebaskan dirinya. Sebuah peringatan abadi bahwa ada beberapa rahasia yang sebaiknya tidak pernah diungkap, dan ada kekuatan yang lebih baik dibiarkan tertidur dalam kegelapan abadi.